kami mendapatkan kasih karunia demi kasih karunia. Sebab Dia yang layak terima pujian, hormat, kemuliaan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku karunia. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Ya lama 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 lama. Kami memuji-Mu. Haleluya. 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 Kami memuji kebesaran-Mu, Tuhan. Sebab Engkau yang layak terima pujian, sebab Engkau yang layak terima hormat kemuliaan. Kami rindu menyenangkan hati-Mu, Tuhan, dengan segenap tubuh kami. Terpujilah Engkau, Tuhan. Kami undang Engkau hadir di tengah-tengah ibadah Paskah kami.
Kami muliakan Engkau Yesus Tuhan dan Raja kami. Haleluya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya, haleluya, haleluya. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa mau dipatahkan, hidupku dipulihkan. Dia Tuhan Allah kemenanganku. Sungguh Kau Allah yang besar, layak disembah, layak diagungkan, dimuliakan. Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya, haleluya. Haleluya. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Ya Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa mau dipatahkan, hidupku dipulihkan. Ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Dia Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak terima pujian dan hormat. Kami mengagungkan Engkau. Haleluya. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so
kasih karuniamu buatku hidup, kasih karuniamu buatku berharga, kasih karuniamu buatku mulia dalam pandanganmu Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kasih karunia demi kasih karunia yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Sehingga pada hari ini kami masih boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk memiliki hati, memiliki pikiran yang terbuka untuk Kau taburi dengan benih firman-Mu. Sehingga benih firman-Mu itu boleh bertumbuh dan menghasilkan buah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Urapi hamba-Mu yang sebentar lagi akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berikan hikmat, berikan kuasa dan marifat dari surga, sehingga apa yang disampaikan oleh hamba-Mu pada sore hari ini akan memberkati setiap kami dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Urapi juga setiap kami agar kami juga memperoleh pengertian yang sama seperti yang Tuhan mau. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut kebenaran firman Tuhan. Amin. Shalom. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan. Selamat Paskah, biar kebangkitan Tuhan membuat kita hidup dalam kasih karunia demi kasih karunia. Tema ini sudah dibahas oleh 4 pembicara yang terdahulu dari sisi yang berbeda-beda tentunya ya. Nah, sekarang saya akan ulang membaca dari Yohanes pasal 1 ayat yang ke-16, ayat tema ini. Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-16. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Ketika membaca ayat ini, saya tertarik dengan kalimat karena dari kepenuhannya. Kita semua telah menerima kasih karunia demi
kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Kasih karunia adalah anugerah yang tidak layak kita terima. Anugerah adalah kemurahan dan kebaikan Tuhan terhadap kita. Kasih karunia adalah pemberdayaan dan kekuatan ilahi. Kasih karunia juga suatu kuasa untuk mengubah atau yang mengubah dan memberdayakan. Kita akan belajar yang pertama, kasih karunia tidak berarti membolehkan atau memperbolehkan segala sesuatu yang bertentangan dengan firman Allah. Roma 5 ayat 20 bagian B berkata, dengan diberikannya kasih karunia tidak berarti dosa diperbolehkan atau dimaklumi. Kasih karunia itu tidak berarti Allah memalingkan wajahnya dan berpura-pura tidak melihat dosa yang kita perbuat, lalu Allah memaklumi ketidaktaatan kita. Kasih karunia tidak pernah meniadakan atau menghilangkan tanggung jawab kita untuk menaati kehendaknya atau perintah-perintah Allah. Sebaliknya, kasih karunia memberdayakan kita atau memampukan kita untuk melakukan perintah Allah. Yang kedua, kasih karunia adalah kuasa. Kuasa untuk mengubah kita, kuasa untuk memakai hidup kita. Kasih karunia adalah satu-satunya hal yang dapat mengubah hidup kita. Kalau Allah tidak memberi kita kasih karunia-Nya, tidak ada sesuatu pun dalam hidup kita yang akan berubah. Kita melihat contoh yang pertama adalah Paulus. Ya. Kasih karunia adalah satu-satunya hal yang mengubah kita. Paulus berkata dalam 1 Korintus 15 ayat 9 sampai ayat yang ke-10, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Ayat 10, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Paulus yang pada mulanya telah menganiaya jemaat Allah berkata, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Kepada jemaat Galatia Paulus berkata, sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Kasih karunialah yang mengubah hidup Paulus. Ia menerima kasih karunia yang berlimpah. Dalam 1 Timotius ayat 1, pasal 1 ayat 13 sampai 14. 1 Timotius 1 13 sampai 14 berkata, aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara perhatikan, dari penganiaya jemaat Allah menjadi orang yang menangisi keselamatan jiwa-jiwa yang terhilang. Di Kisah Rasul 20 ayat 31 Paulus berkata, sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada berhenti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Contoh yang lain kita bisa belajar dari perempuan Samaria. Percakapan di perigi Yakub, ya. Ketika Tuhan berkata, panggil suamimu, ya. Lalu perempuan itu berkata, aku tidak mempunyai suami. Yesus berkata, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang sekarang ada padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar.
Bapak Ibu saudara sekalian, kembali pada ayat awal dalam Yohanes 1 ayat yang ke-16. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Pengakuan Rasul Paulus, semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, di luar iman. Perempuan Samaria sebelum mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kita melihat ya. Nah, kasih karunia diberikan bukan hanya untuk mengubah kita, tetapi juga memakai kita seperti Rasul Paulus yang hidupnya menjadi berkat bagi banyak orang. Dan perempuan Samaria yang hidupnya juga menjadi berkat setelah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Yohanes 4 ayat 39 berkata, dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ya. Dan mengapa dikatakan kasih karunia demi kasih karunia? Tidak cukup satu kali mendapat kasih karunia. Kasih karunia yang berlimpah-limpah akan membuat kita berkuasa dalam kehidupan. Kalau Bapak Ibu saudara membaca dalam Roma 5 ayat yang ke-17 dikatakan, sebab oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Yang telah menerima kelimpahan kasih karunia akan berkuasa. Kata Paulus kepada jemaat Roma, jika kita hanya menerima sedikit kasih karunia, ya, kita tidak dapat berkuasa. Jumlah kasih karunia yang kita terima tidak hanya bergantung kepada Allah, tapi juga kepada kita. Kasih karunia begitu berkuasa sehingga bukti keberadaannya dapat terlihat dengan nyata. Kisah Rasul 11 ayat 23 berkata, setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka tetap setia kepada Tuhan. Sebab ada orang yang menolak kasih karunia. Kalau kita pelajari Alkitab, Kejadian 6 ayat 8 berkata, Nuh mendapat kasih karunia di mata Allah. Banyak orang pada zaman itu yang tidak mendapatkannya. Allah itu tidak memandang bulu. Kalau begitu, mengapa beberapa orang menerima kasih karunia dan orang yang lainnya tidak? Itu bergantung kepada sikap mereka. Allah memberikan kasih karunia kepada orang yang rendah hati, tetapi Allah menolak orang yang tinggi hati. Jadi sikap kita itu menentukan berapa banyak kasih karunia yang kita terima. Nah, Nuh mendapat kasih karunia di mata Allah dan ia terhindar dari air bah. Orang-orang lain tidak mendapatkan kasih karunia itu. Sikap kita menentukan apakah kita akan menerima kasih karunia atau tidak. Ketika kita mengeraskan hati kita, kita menolak. Dan itu sama dengan memutuskan aliran kasih karunia. Bapak Ibu saudara sekalian, Alkitab menggambarkan hidup manusia itu seperti bejana atau wadah. Dan kita masing-masing mempunyai kapasitas untuk menampung sesuatu. Kita diciptakan dengan sebuah kekosongan atau lubang. Dan yang kita izinkan tertuang atau mengisi ke dalam hidup kita, itu akan menentukan apakah kita akan menjadi sebuah bejana yang baik atau yang buruk. Apapun yang dituangkan ke dalam hidup kita, itu akan meresap ke seluruh keberadaan kita. Kalau kita belajar dari Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 9 sampai ayat yang ke-10, maka kita bisa melihat bedanya. Ya, saya membacakan Kisah Rasul 13 ayat 9 sampai 10. Tetapi Saulus yang disebut Paulus, yang penuh dengan Roh Kudus, menatap dia dan berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran.
Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Dari sini kita bisa melihat bedanya Bapak Ibu Saudara sekalian. Paulus mengisi atau bejana hidupnya dipenuhi dengan Roh Kudus. Sedang beberapa orang bejana hidupnya dipenuhi dengan iri hati. Beberapa orang dipenuhi dengan iman dan kuasa, sedang yang lain dipenuhi dengan kemarahan. Beberapa orang bejana hidupnya dipenuhi dengan buah-buah kebenaran, sedangkan yang lain dipenuhi dengan hal-hal yang jahat. Semua kembali kepada sumber air yang mengalir dan mengisi kehidupan mereka. Sumber dari Allah atau sumber dari dunia. Jadi dikatakan kasih karunia demi kasih karunia. Karena kasih karunia yang kita terima itu membuat kita menjadi manusia yang tidak lagi hidup atau berjalan di dalam daging, tetapi hidup dipimpin oleh Roh dan memuliakan Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, kasih karunia itu membuat kita menang atas dosa. Roma 5 ayat yang ke-20. Kasih karunia itu menjauhkan dari hati kita, menjauhkan kepahitan dari hati kita. Penulis surat Ibrani memperingatkan dengan berkata, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Kalau kita membandingkan apa yang dikatakan Salomo, memang itu tepat ya, ketika Salomo berkata, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, dari situ terpancar kehidupan. Kalau hati kita bersih, alirannya pasti bersih. Kalau hati kita kotor, alirannya juga pasti akan kotor. Kalau hati kita pahit, alirannya juga pahit. Nah, penulis surat Ibrani memperingatkan kita supaya jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah itu tidak membiarkan kita dicobai atau diuji melebihi kemampuan kita. Allah selalu menyediakan kasih karunia-Nya bagi kita ketika kita terluka, ya. Roh yang terluka adalah langkah menuju suatu lubang jika kita tidak menanggapinya dengan tepat. Sebab itu jaga hati kita supaya bukan akar yang pahit yang terus merambat, ya, memenuhi kehidupan kita, tetapi kasih karunia demi kasih karunia yang terus mengalir keluar dari kehidupan kita. Kemudian kasih karunia itu memberi kita kemampuan untuk menanggung beban yang berat. Paulus berkata, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Paulus berkata sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Kemudian kasih karunia itu memampukan kita melayani dengan kuasa. Bukan asal melayani, tapi pelayanan kita disertai dengan kuasa Allah. Kepada jemaat Galatia Paulus berkata, dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru jemaat berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Lihat lagi yang lain. Kasih karunia itu memberi kita kekuatan untuk melakukan kehendak Allah atau menaati kehendaknya. Kepada jemaat Roma, Rasul Paulus berkata, dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, sukacita terbesar adalah mengenal Kristus. Tetapi sukacita terbesar kedua adalah ketika kita bisa memperkenalkan Kristus kepada orang-orang yang ada di sekitar
kehidupan kita. Sebab itu nasihat Rasul Paulus kepada Timotius anak rohaninya dalam 2 Timotius 2 ayat yang pertama. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Jadilah kuat, ya, jadi kuat, tidak jadi lemah dalam kasih karunia, ya, di dalam Kristus Yesus. Rasul Petrus berkata dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-12, dengan perantaraan Silvanus yang kuanggap sebagai saudara yang dapat dipercayai, aku menulis dengan singkat kepada kamu untuk menasihati dan meyakinkan kamu bahwa ini adalah kasih karunia yang benar-benar dari Allah. Berdirilah dengan teguh di dalamnya. Ya, mari kita terus pegang kebenaran firman Tuhan. Dengan nasihat Rasul Paulus kepada Timotius, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Kemudian Rasul Petrus berkata, berdirilah teguh di dalamnya. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar sore hari ini. Terima kasih Tuhan, firman-Mu boleh memberikan satu penjelasan bagi kami bahwa kasih karunia-Mu itu boleh Tuhan berikan bagi kami sehingga kami boleh mendapatkan keselamatan. Dan melalui kasih karunia-Mu juga kami yang lemah kami dikuatkan, kami yang tidak mampu kami dimampukan, supaya kami hidup di dalam kebenaran, supaya kami hidup menurut rencana Tuhan. Bahkan hidup kami boleh jadi saksi, jadi berkat, dan kebaikan-kebaikan yang lain yang Tuhan limpahkan di dalam hidup kami. Biar semuanya ini boleh terus membawa kami kepada sebuah kehidupan yang berkualitas. Kami tidak lemah lagi, kami tidak loyo lagi. Kami terus dengan sungguh-sungguh mencari Tuhan, giat di dalam Tuhan, sehingga kasih karunia yang Tuhan berikan bagi kami tidak sia-sia. Terima kasih Tuhan. Meteraikan firman-Mu dalam hidup kami masing-masing. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Pakai lebih indah untuk hormat kemuliaan nama Tuhan dimanapun hamba-Mu berada dan melayani. Kami percaya firman Tuhan sudah menjadi jawaban bagi kami semua yang sudah mendengarkan. Kami yang lemah kami dikuatkan, susah dihiburkan. Dalam pergumulan kami tetap diteguhkan untuk terus mempercayai Yesus sebagai satu-satunya sumber kasih karunia kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berdoa buat semua teman-teman yang sudah mempersiapkan ibadah online ini, Tuhan juga memberkati. Terima kasih Tuhan, berkati gereja kami, berkati GBPS dimanapun berada, berkati gereja-gereja Tuhan di masa-masa saat ini, biar gereja Tuhan boleh tetap menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga tetap berdoa buat pemerintah kami, dari presiden, wakil presiden, aparatur negara, aparat keamanan kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, biar bangsa kami boleh senantiasa mendapat campur tangan dan pertolongan Tuhan, khususnya dalam masa pandemi ini. Tuhan, terima kasih, jalan keluar demi jalan keluar Tuhan sediakan bagi bangsa ini melalui orang-orang yang berkompeten di dalamnya, sehingga tidak lama lagi bangsa kami boleh terbebas dari pandemi ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur buat lawatan Tuhan dalam ibadah Paskah sore hari ini. Berkat Paskah sudah kami terima dan kami akan hidupi di dalam setiap kehidupan kami sehari-hari. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami buka hati kami dengan iman, kami akan terima berkat Tuhan. Turun dan tinggal atas hidup kita berkat anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Allah Roh Kudus yang terus menyertai kita, dari satu kemenangan kepada kemenangan lain, dari satu keberhasilan kepada keberhasilan yang lain, sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur diberkati, sama-sama katakan amin. Saya ucapkan selamat Paskah bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa pada ibadah online berikutnya.